Oke, nice. Udah masuk live-nya. Audionya lah masuk. HP-nya ini. Kau sengaja nak tunjuk aku Halo Parkomster, kembali lagi bersama saya Wina Utardewi selaku host barunya di acara ini podcast kita. Maaf kalau misalnya ada gugup-gugup soalnya saya baru juga di sini. Di sini bintang tamu kita dari Limas Ripo. Boleh kenalin Mbak, siapa namanya? Oke, halo. Nama aku Sabrina Asmarani dari Limas Sriwijaya Pos. Sekarang masih aktif berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya jurusan Teknik Komputer semester 4. Itu aja mungkin. Oke. Ini kita langsung pertanyaan Mbak ya. Oh ngobrol. Mbak di Limas Ripo ini kayak tugasnya tuh ngapain Mbak sih? Kalau untuk tugas Limas Ripo, sebelum masuk ke tugas aku mau jelasin dulu nih Limas itu apa. Jadi Limas ini adalah organisasi kewartawanan yang ada di bawah naungan Harian Umum Sriwijaya Pos. Nah, jadi teman-teman dari Limas ini punya jatah untuk ngeliput seminggu itu sekali. Nah, tapi karena kondisi pandemi yang sekarang, jadi kita ini di stop dulu untuk liputan keluarnya, tapi masih bisa untuk ngeliput event-event secara online. Jadi kegiatan kita selama 3 bulan terakhir ini yang ngeliput berita online, ngeliput event-event online, sama meluncurkan 3 program story yang keluar setiap hari Senin, Rabu, sama Kamis malam. Boleh tahu nih tujuan dari pembentukan Limas itu apa? Tujuannya ini biar anak-anak muda punya ruang tersendiri ya di media cetak. Soalnya kan biasanya media cetak itu diisi sama hal-hal yang berat-berat gitu, kayak kriminal atau hal-hal yang emang kasus-kasus atau ekonomi yang kayak gitu. Nah, jadi Limas ini sebagai refreshing lah dari media-medianya biar ada ruang buat anak muda gitu. Sebenarnya ada juga lepas lembaran pelajar Sumatera Selatan. Nah, mereka itu terbitnya hari Minggu dan itu isinya anak SMA sih. Mbak udah berapa lama sih di Limas ini? Aku udah dari Limas 7, jadi setahun sebelumnya aku Limas. Terus tahun ini aku masuk dari Maret, berarti ini udah 4 bulan. Tapi pas 1 bulan lebih di vakum dulu karena Covid ini juga sih. Bagaimana cara anggota Limas tuh mencari informasi tersebut gitu, berita-berita gitu, apa saja yang kayak anggota-anggotanya tuh yang bakalan kayak ngebahasnya tuh kayak. Oh, jadi kalau untuk bahasan Limas sendiri tiap minggunya itu berita yang up to date yang terkait dengan mahasiswa, atau kalau bukan mahasiswa juga nggak apa-apa asal umurnya masih di kisaran 18 sampai 25 tahun. Nah, jadi kalau terakhir kali liputan sih seingat aku masih ngebahas tentang Prince Martin dari Brunei, yang banyak tuh orang Indonesia komen-komen kayak mengarah ke pelecehan sih, sebenarnya nggak baik lah. Nah, yang kayak gitu lebih kayak bijak lah sebagai netizen dalam berkomentar bla 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 kayak gitu. Lebih kayak campaign untuk jadi lebih baik sih, kayak usaha-usaha juga bisa dibahas di situ. Sekarang kan ada beberapa tren unik tuh lucu gitu. Bahkan ada misal beberapa waktu yang lalu tuh ada yang sempat viral netizen Indonesia yang Prince Martin itu apa lagi ya, TikTok juga ya, terus ada juga kayak di Twitter juga lagi rame kan. Terus bagaimana cara anggota Limasnya tuh mencari narasumber tuh? Kalau untuk cari narasumber disesuaikan sama temanya sih, dan biasanya dalam satu berita itu pasti ada narasumber profesional kayak dosen atau praktisi-praktisi yang emang ahli di bidangnya. Jadi beritanya tuh sebisa mungkin nggak cuman bahas sisi negatif, tapi ada positifnya juga. Jadi biar terkesan si A bilang B, si A bilang A, si B bilang B. Jadi kayak kita ambil tengah-tengahnya itu apa gitu. Jangan berita jahat pun sebenarnya bisa diambil jalan tengah biar nggak terlalu jahat-jahat banget tuh bisa. Nah, ini kan lagi trennya nih TikTok. Mbak sendiri main nggak TikTok? Aku punya akun TikTok tapi nggak main. Oh, nggak main, oke. Tapi TikTok sekarang udah bagus sih menurut aku, soalnya udah banyak konten-konten yang kayak menarik, psikologi, healing, bikin lebih semangat, motivasi gitu sih. Selain cuma joget-joget, kayaknya semakin kesini TikTok udah makin baik citranya. Selain mencari informasi up to date, ada nggak kegiatan event yang dibuat oleh anggota Limas? Kalau event terakhir kita punya namanya Shatter, Sharing Nature with Picture. Wah, keren banget.
Itu pokoknya bukan lomba fotografi sih, tapi lebih kayak pelatihan gitu. Jadi teman-teman Limas punya ngundang salah satu narasumber dari wartawan, terus juga ada teman dari fotografi Unsri. Itu ngasih materi-materi gitu sih tentang fotografi ke teman-teman. Terus ada hunting juga, itu di Puntikayu pas akhir tahun 2019 kemarin. Berita yang diedarkan oleh Limas Ripo nih, kan bagan-bagannya kan seperti kayak lapsus, terus kayak kata mereka, potret, nimbrung dan lain-lain. Jelaskan secara spesifik bisa nggak, Pak? Kayak hal-hal isi-isi berita yang ada di bagian tersebut. Boleh banget. Ada liputan khusus. Liputan khusus itu kayak idenya. Misal nih aku mau bahas tentang tentang TikTok ini kan sebenarnya banyak banget pro dan kontranya. Jadi kayak kita bahas tentang pro-nya dulu, terus kontranya dulu, terus apa sih pendapat dari ahli-ahli IT atau dosen IT di Palembang ini tentang aplikasi ini gitu. Nah, itu lebih kayak bahasan secara umum. Berita utamanya itu ada di liputan khusus tadi. Nah, terus ada potret. Kalau potret itu tentang mahasiswa yang berprestasi di Palembang. Kalau untuk jadi potret sebenarnya mudah sih. Syaratnya punya prestasi aja. Prestasinya di tingkat kampus boleh, tingkat kota lebih baik gitu, minimal 3 prestasi. Terus di potret itu kita tanya ini, misal aku tanya ini sama Wina, menurut kamu TikTok ini gimana sih, dan kamu salah satu penggunanya nggak? Kalau kamu pakainya buat apa aja, lebih kayak tanya-tanya sama kamu tentang pandangan kamu soal TikTok gitu. Terus kalau di kata mereka itu random, mahasiswa di seluruh Sumatera Selatan ini bisa komen jadi kata mereka. Kalau kita kemarin sih bikin kayak Q&A gitu sih, jadi teman-teman boleh drop pernyataannya tentang lapsus kita, terus nanti kita pilih siapa yang bisa masuk ke media cetaknya. Ada lagi rolling sama event. Rolling event dulu deh. Event itu ya isinya acara-acara yang ada di Palembang. Karena emang kita COVID jadi banyak acara enggak ini, jadi itulah kenapa alasannya Limas di stop dulu sejak April lalu sih. Terus kalau rolling ini bisa banyak, bisa cerpen, bisa puisi atau karya teman-teman atau kayak komunitas. Nah, kayak PBC juga sebenarnya bisa sih masuk komunitas, cuman kayaknya nanti pas Limas udah mulai jalan lagi, karena sekarang kan masih belum jalan. Itu aja sih kayaknya. Limas kan naunang dari koran Sriwijaya Post nih. Terus selain diberitakan di koran, ada media cetak juga. Untuk mengedarkan berita, apalagi sekarang para millennials sudah banyak beralih ke media digital. Terus gimana sih kayak mengedarkan beritanya tersebut? Oh, jadi kalau misalnya setiap Sabtunya itu terbit, selain terbit di koran, kita juga sounding itu di Instagram. Nah, nggak cuma di Instagram sebenarnya, Sripo sendiri punya website sih, namanya www.sripoku.com. Nah, sripoku.com ini isinya banyak banget berita-berita, ya itu tadi, selain berita-berita yang serius, kita juga sebenarnya nimbrung sih di sana. Cuman emang kita juga punya e-paper, jadi setiap jam 5, misal hari ini Limas terbit nih hari Sabtu. Nah, nanti jam 5 ada e-papernya. E-paper itu paper koran online gitu. Bisa dibaca juga di webnya Sripo. Cuman itu berwaktu cuma 1 hari. Jadi tapi bisa di-download sih. Tapi terupdate gitu. Iya, setiap hari update terus. Setiap hari itu update. Nah, buat kalian kalau mau lihat-lihat berita bisa cek di www.sripoku.com. Oke. Kalau aku baca-baca berita Limas nih, edarannya kan di koran Sripo setiap hari Sabtu. Alasannya tuh kenapa? Karena emang diambil weekend, karena emang ya kan biasanya kalau hari-hari weekdays itu dipakai untuk bahasan-bahasan yang berat. Orang-orang kan pasti jarang juga sih baca koran, cuman biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Kalau misalnya kita kan weekend itu emang waktu senggangnya buat mahasiswa atau teman-teman yang ya biasanya kan di weekend itu senggang. Jadi kenapa dipilih Sabtu, ya emang dari sananya juga Sabtu, terus Minggu juga ada anak lepas, jadi ya udah Limasnya jadi Sabtu. Saya boleh tahu nggak nih, saya anggota dari Limas Sripo tuh ada berapa sih gitu? Oh, ada 8. Ada aku. Sebelumnya aku ini anggota dari Limas 7. Jadi Limas 7 kemarin kebetulan aku yang paling muda. Jadi semuanya kakak-kakak. Nah, jadi karena aku paling muda dan emang tradisi dari Limas setiap tahun itu pasti turun satu yang paling muda atau yang bersedia untuk ngelanjut ke angkatan selanjutnya. Aku terpilih lah untuk ngelanjut ke angkatan 8 karena yang paling muda tadi.
Kalau di angkatan 7 aku sebagai sekretaris, di angkatan 8 ini aku sebagai editor. Sebenarnya semua orang di Limas ini peranannya sama sih, sama-sama wartawan, cuman ada job desk masing-masing yang mesti mereka pegang gitu. Kayak ada juga koordinatornya ini Kak Tri. Nah, Kak Tri ini tugasnya untuk ya mengkoordinator kita dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nanti di akhir aku mau kasih tahu ada beberapa hal dari teman-teman Limas. Ada juga sekretarisnya untuk tahun ini ada Angelica Kristanti. Sama kayak kerjaan sekretaris biasanya yang ngurusin surat, terus juga birokrasi dari Limas Ripo dan lain-lain yang berkenaan dengan surat menyurat. Ada bendahara, udah tau lah pasti bendahara kan pegang duit, ya itulah mengelola keuangan Limas, kayak punya media juga di Limas gitu. Ada lagi humasnya ada 2. Ada humas media partner sama humas media sosial. Kalau humas media partner itu ngurusin kayak event-event yang pengen kerja sama-sama Limas, itu baliknya ke humas media partner. Kalau humas media sosial itu ngurusin Instagramnya Limas sama media-media yang Limas pegang. Ada juga koordinator liputan. Nah, koordinator liputan ini yang bagi-bagi tugas. Jadi setiap Limas itu ngerasain semua tuh, dari lapsus, rolling, event, potret, sama kata mereka itu tuh mereka ngerasain semua. Oh iya, aku lupa, ada satu lagi, nimbrung namanya. Jadi di nimbrung ini setiap dari anggota Limas tuh boleh masuk koran dan mengutarakan pendapatnya. Nimbrung itu di rolling 1 minggu 1 kali. Nah, jadi si koordinator liputan ini bagi-bagi, si A jadi nimbrung, si B sama si C sama si D jadi lapsus, yang kayak gitu sih. Terakhir ada aku editor itu yang edit teks-teks mereka. Jadi sebelum mereka naik untuk ke kantor dan di editing layoutnya, itu pertama harus diedit dulu teksnya ke aku. Jadi sebelum kirim ke email kantor, dia harus kirim dulu ke aku. Aku diedit baru kirim ke kantor. Itu sih. Berarti semua orang tuh kayak autodidak gitu ya, Mbak? Ya, seluruhnya tuh kayak mencakup gitu. Ya, semuanya mencakup. Nah, terus ada bentar pesan dari temen aku di Limas. Boleh. Dia bilang gini, halo, aku Nathanael di Limas. Halo, Aku menjabat sebagai koordinator liputan. Iya, walaupun baru jalan beberapa bulan, aku tetap merasakan gimana serunya jadi wartawan muda di Limas. Mulai dari buat berita tiap minggu, liputan ke berbagai tempat yang ada eventnya, dan tentunya bertemu dengan teman-teman Limas yang kece abis. Di awal sebelum kami jadi anggota Limas, kami di training lebih kurang dari 3 bulan. Karena sebelum masuk ke dunia jurnalisme, Limas Ripo emang lebih baik mengetahui lebih dulu apa itu jurnalisme, Limas Ripo dan kegiatannya setiap minggu. Jadi emang sebelum masuk jadi anggota Limas, kita mesti training dulu 3 bulan biar nggak lepas dulu, guys. Harus di training dulu. Jadi kakak tingkatnya juga nggak lepas tanggung jawab aja. Sebelum jadi anggota Limas, kami ketemu sama Limas angkatan 7. Aduh, jadi menyanyung diri sendiri. Jadi bisa sharing-sharing gitu ya. Bisa sharing-sharing juga. Gitu. Dia bilang setelah jadi anggota Limas, saya juga jadi lebih mengetahui apa itu Limas dan kehidupannya di kantor. Ketemu sama supervisor. Terus juga kami baru jalan 6 edisi di Lama Limas, tapi emang belum banyak sih pengalamannya. Tapi saya dan juga pastinya teman-teman berharap agar wabah ini cepat berlalu dan kita bisa berkumpul kembali mencari, mengolah dan menyebarluaskan berita di tiap kegiatan mahasiswa di Sumatera Selatan. Amin. Emang udah lama sih. Ada lagi nih. Kangen nggak sih kayak mau liputan gitu? Kan udah berapa bulan ketemu gitu aja nggak sama mereka ini. Soalnya kan banyak yang di luar, terus kalau yang di sini juga kegiatannya magang, jadi ya aku kangen. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Teman-temanku banyak sih ini ngasih tanggapan, cuman sama aja sih, kayak aku di sini merasa keren aja karena disatukan dalam segala perbedaan, tapi bukan hanya sebuah kelompok. Lebih dari itu, Limas ini memberi hikmah dari kehidupan. Wah, temen ada lagi yang bilang kayak gini. Thank you teman-teman Limas 8 yang udah kasih kesan dan pesannya. Sorry aku nggak bisa bacain, banyak sih ini sebenarnya. Kenapa harus 8 orang nih? Kalau misalnya nambah gitu di Limas Ripo tuh kayak gimana anggotanya? Kenapa 8? Oke, karena emang dari kantornya minta 8. Jadi kan satu angkatan tuh kayak 8 gitu atau satu tim tuh 8 gitu? Iya, untuk dimulai dari tahun 2017 sih kebijakan ke 8, karena di atas 2017 2018 itu masih orangnya 9 atau 10.
Jadi mulai dari 2017 kalau nggak salah itu udah mulai 8. Jadi oke aja, terima aja. Saya mau nanya nih Mbak. Boleh. Kalau kan misalnya liputan nih, terus liputan itu seluruh orang 8 itu turun atau kayak ada tergantung kayak divisi yang tadi kan? Atau memang kayak memang bener-bener ya udah 8 orang turun gitu? Enggak, kalau misalnya untuk liputan kan udah ada jadwal tuh. Kalau siapa yang pegang event, siapa yang pegang rolling. Jadi biasanya teman-teman event yang liputan, cuman ada sih beberapa event yang kita berdelapan gitu. Kalau event yang berdelapan biasanya sih kayak konser atau acara-acara yang tugas kamu yang tulis narasumber kamu, aku narasumber aku. Nah nanti disatuin jadi satu berita yang utuh. Nah berita yang utuh itu bisa langsung dipost ke online-nya Seripo atau di keep dulu untuk terbit di Sabtu nanti. Oke. Anggota Limas kan berbeda-beda. Ada yang dari Unsri, ada yang dari UIN, terus dan kampus lainnya. Terus kampus se-Sumatera Selatan manapun bisa ikut sama mendaftar. Ya bisa. Mengikuti tes dan lain-lain. Bagaimana cara mengatur waktu untuk mencari berita, terus keliling cari atau ketemu narasumber atau bahkan para anggota bertemu untuk sekedar nongki bareng gitu. Jadi kalau untuk jadwal Limas ini setiap Jumatnya harusnya ketemu untuk layout. Jadi sebelum masuk ke koran si Limas laman Limas ini mesti di layout. Dan asiknya kita itu punya hak untuk nge-layout gitu. Ada layouternya juga dari teman Limas yang konsep gitu. Nah nanti dari si Seripo juga punya layouter yang ngedit sesuai sama apa yang kita mau. Misal nih kita pengen request, Mas aku mau warna pink dong, soalnya hari ini bahasnya tentang cewek gitu, atau tentang apa gitu. Atau selain warna kita juga bisa request tata letak. Misal, Mas lapsusnya di sebelah kiriin aja, biar kan soalnya orang tuh lihatnya dari sebelah kiri dulu atau gimana gitu-gitu sih. Bagaimana sih cara anggota mengatur waktu? Nah, terus juga Mbak kan sambil kuliah nih. Nah, gimana Mbak juga ngatur waktu dari kayak misalnya di satu saat misalnya Mbak lagi kuliah juga, terus tiba-tiba ada kayak liputan, Mbak tiba-tiba disuruh kayak kamu harus ngeliput gitu. Gimana sih cara ngaturnya? Sebenarnya di Limas ini kan organisasi. Kalau dari supervisor juga pasti nanya dulu kalau misalnya mau liputan si A bisa nggak, atau bisa nggak, atau siapa gitu. Pasti ditanya kesediaan waktunya dulu sih. Nggak ada paksaan juga kalau untuk liputan. Nah, tapi kalau emang kewajiban kita, biasanya kita itu gantian, karena kan nggak semuanya tuh sama tuh, karena beda-beda univ, jamnya juga beda-beda kan. Jadi saling backup aja sih. Kalau untuk aku sendiri untuk atur waktu gimana, ya karena Limas ini sebenarnya cuma sekali terbit dalam seminggu. Jadi kalau untuk atur waktu selama ini masih bisa aja sih, karena Senin sampai Rabu buat Limas gitu. Kayak wawancaranya juga nggak bener-bener lama banget sampai 3 hari, nggak, cuma sekali ketemu aja. Atau sekali chatting sih, biasanya gitu. Anggota-anggota Limas sih pasti kayak ada kan perbedaan pendapat nih. Terus gimana sih cara kalian tuh ngatasi masalah tersebut gitu? Kayak biar nggak ada yang kayak namanya berantem, terus pokoknya kayak jalannya tuh lancar gitu. Sebenarnya kalau misalnya mau ngindarin berantem atau biar lancar itu banyak-banyak komunikasi sih. Jangan sampai komunikasinya hilang aja. Kalau untuk walaupun kita nggak ketemu, tapi setiap hari kita masih kontakan di grup atau say hello, ceritain tentang apa yang menurut kita berkaitan dengan Limas atau hal-hal yang bisa bikin Limas jadi lebih baik. Apalagi nih. Berarti kabaran tuh lebih penting. Iya, komunikasi itu penting. Komunikasi. Ketemu juga. Gak cuman di hubungan aja. Bener. Sebenarnya di setiap hubungan juga pasti perlu komunikasi sih. Kita menyimpang sedikit nih soal PSBB. Kita susah keluar, terus susah juga beraktivitas, terus menjalani kegiatan dan lain-lain nih. Sedangkan sebagai jurnalis harus mencari sumber berita, harus keliling, berkumpul gitu. Sempat ada kendala? Pas awal-awal juga cukup berkendala sih. Pas masih di awal-awal April yang bener-bener lagi booming banget corona, yang kita nggak boleh keluar, cuman kayak ya takut sih. Ya jadi kebanyakan liputannya online atau wawancaranya cuman via chat atau telepon doang sih, yang kayak gitu. Lebih ke banyakin daringnya, mengoptimalkan dalam jaringannya dibanding ketemu langsung gini. Oke. Boleh nanya persoalan nih dengan Mbaknya. Mbak Sabrina, kan anggota Limas angkatan 7 waktu itu, sekarang angkatan 8 kan? Masih ngumpul nggak sama angkatan 7? Terus juga dan
kayak kalian tuh juga sekarang angkatan 7 yang sudah undur diri masih memiliki tanggung jawab yang dikerjakan untuk Limas atau kayak sekedar memantau angkatan 8 aja gitu. Oke, kalau masih ngumpul nggak sama angkatan 7, kalau ngumpul secara fisik enggak. Karena kan teman-teman angkatan 7 banyak juga yang sibuk udah nyusun skripsi. Karena kebanyakan kakak-kakakku di angkatan 7 tuh sekarang udah semester 5, D3-nya udah mau skripsian, bikin laporan akhir. Ada juga yang udah kerja, ada yang pokoknya kebanyakan semesternya udah tinggi. Dan aku emang beneran adiknya di Limas 7, jadi kayak adik di Limas 7, di Limas 8 tuh kayak lebih ketemu ke teman-teman. Karena kebanyakan angkatan 8, enggak sih, emang 7 orang di angkatan 8 itu seangkatan. Cuman ada Kak Tri yang koordinator, itu kakaknya kita gitu. Oh ya guys, ini kita podcast di tiktikterakhir.id lokasinya. Terus penonton bisa ajukan pertanyaan selagi kita nunggu pertanyaan dari penonton. Aku mau nanya lagi nih dengan mbaknya. Bentar ya. Bentar, kejawab nggak sih masih kumpul atau enggak? Masih kumpul di grup ya? Masih kumpul di grup. Aku penasaran sama Mbak Sambrina. Kenapa boleh. Dan kok bisa masih ikut Limas dalam 2 angkatan gitu? Iya, itu tadi aku adalah yang paling kecil di angkatan sebelumnya, jadi aku turun ke angkatan ini. Terus juga sebenarnya Limas ini masih connect di satu project, nama projectnya Muda Beraksi. Semua angkatan Limas saat PSBB ini ngejalanin project Muda Beraksi. Nah, ini project sosial kayak bagi-bagi gitu. Di dalam Muda Beraksi juga ada kakak-kakak angkatan 7, ada Kak Holau, ada juga Kak Naurah dari angkatan 6. Jadi ya kayak reunian sih sebenarnya di project sosial ini, masih ketemu jadi sama mereka. Seru ya sih. Jadi kayak nggak canggung lagi gitu ya. Kalau boleh tahu nih, Limas Ripo tuh kalau misalnya kayak persyaratannya tuh gimana gitu, kayak merekrut untuk ke anggota baru. Terus juga biasanya Limas Ripo tuh kalau misalnya pembukaan open recruitment itu berapa tahun sekali? Oke, kalau untuk open recruitment-nya setiap 1 tahun sekali. Tapi karena emang saat ini nggak memungkinkan untuk buka, jadi kemungkinan diundur jadi tahun depan 2021. Syaratnya ya, kalau untuk syaratnya yang pertama harus mahasiswa dong, mahasiswa aktif di universitas yang ada di Sumatera Selatan. Terus juga komunikatif, bertanggung jawab, dan bisa kerja sama dalam tim, karena emang ini satu tim, jadi harus bisa solid lah dalam timnya. Limas Ripo ada nggak Instagram gitu? Ada, Limas Ripo, LIMASSSIRPO. Buat kalian kalau misalnya mau gabung di Limas Ripo, boleh dipantengin Instagramnya Limas Ripo. Terakhir nih, ceritain sedikit dong kayak untuk teman-teman kita yang mungkin mau bergabung gitu, kayak apa sih tes-tesnya ya? Ya, tes-tesnya tuh kayak gimana, terus juga biasanya tuh kalau tesnya tuh di hari apa gitu, terus juga di jam berapa? Oke, jadi tesnya itu ada 3 tahap. Iya, 3 tahap. Yang pertama itu tahap kamu ngirim berkas, tapi biasanya di berkas ini ya semuanya diterima sih. Terus ada tes tertulis. Di tes tertulis ini ada 100 soal. Wah, banyak ya. 100 soal ini bahas tentang pengetahuan umum, jurnalistik, terus juga bahas tentang PUEBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Udah dari tes tertulis, kamu bakalan dapet pengumuman 25 besar. Nah, 25 besar ini yang bakal melaju untuk ikut tes wawancara sama tes komunikasi gitu. Kayak kalau tahun aku masuk Limas, dia fokus group discussion. Kalau pas angkatan 8 dia tesnya debat. Jadi emang face to face gitu. Okay. Lebih kayak gitu sih. Buat kalian ini udah ada pertanyaan belum? Ayo guys, nanya. Udah sekian dari kami. Makasih buat kalian udah nonton podcast kita. Nanti kita juga ada acara lagi kok. Podcast kita tetap pantengin aja di Palkomtek TV. Oke. Udah, see you. Udah.